Coba bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan. Di sekolah tidak ada tata tertib. Di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial. Termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Namun, pada tataran realita, berdasarkan survei dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum turun hingga menyentuh angka 51,5%. Penurunan pada aspek penegakan hukum beriringan pula dengan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap instansi-instansi yang terkait dengan penegakan hukum. Masyarakat menilai banyaknya keringanan-keringanan hukum yang diberikan oleh para penegak hukum kepada para pelanggar hukum dengan dalih berlindung di bawah payung hak asasi manusia. Kontradiksi paradigma tersebut melahirkan aktualisasi diri saya, Nano Warifil Ilmi, Dapil 8 Provinsi Jawa Timur sebagai parlemen. Dalam menjalankan fungsi legislasi, saya akan menggandeng Kemendikbud dalam mengoptimalkan kurikulum merdeka dengan mengintegrasikan bahan pokok ajar keparlemenan dan hukum di Indonesia melalui Gemar Kumer, gerakan memasyarakatkan hukum berkeadilan. Disinilah peran remaja sebagai pelopor dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan APBN sebagai wujud pelaksanaan fungsi anggaran dengan memaksimalkan pembangunan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Karena faktanya, di Indonesia kita hanya memiliki 17 lapas pemuda, sehingga banyak sekali anak binaan yang sudah berumur 18 tahun di LPKA dipindahkan ke lapas dewasa yang tidak memiliki blok khusus anak. Tentunya tidak sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 86 ayat 2 Undang-Undang SPPA. Dan yang terakhir, implementasi dalam fungsi pengawasan. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga dapat menjadi panutan masyarakat serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Mari tampilkan sikap positif kita terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dimulai dari diri sendiri, yuk, agents of change. Inilah momentum buat diri kita kagum dengan sadar akan hukum.